Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Sinopsis tema: budaya merupakan suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Indonesia memiliki ragam budaya serta agamanya yang berbeda-beda. Bukan hanya terdapat budaya asli Indonesia sendiri, melainkan budaya-budaya asing pun telah masuk ke Indonesia, yang tentunya akan memberikan pengaruh terhadap agama serta kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus dibekali kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan spiritual agar dapat memfilter berbagai macam arus globalisasi yang datang ke Indonesia. Pentingnya mempelajari tema pengaruh agama dan kebudayaan Barat Indonesia agar generasi-generasi penerus bangsa dapat membentengi dirinya terhadap arus globalisasi yang ada di Indonesia, yaitu pengaruh agama serta kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia. Serta siswa pun dapat mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari budaya Barat tersebut. Definisi kebudayaan: budaya merupakan suatu cara hidup berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat di mana hal tersebut telah diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-menurun. Perkembangan kebudayaan asing di Indonesia. Awalnya, pintu masuk kebudayaan asing adalah melalui kegiatan penjajahan kepada bangsa Indonesia. Ternyata, mereka tidak hanya mengambil hasil rempah-rempah dan menjajah bangsa Indonesia, tetapi mereka juga menanamkan budaya mereka untuk mencampuri kebudayaan di Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu adanya krisis globalisasi yang merancuni masyarakat Indonesia, yang menyebabkan terjadinya goncangan budaya atau culture shock. Salah satu cara mempengaruhi masyarakat Indonesia melalui perkembangan teknologi yang tanpa disadari telah menghancurkan kebudayaan lokal di Indonesia. Hal tersebut sangat berpengaruh jika kita tidak bisa memfilter mana hal yang baik dan buruk. Pengaruh agama dan kebudayaan Barat di Indonesia. Pengaruh agama dari luar yang masuk ke Indonesia seperti memberikan doktrin-doktrin untuk mengikuti agama mereka, dan tak sedikit masyarakat Indonesia yang terpengaruh karena kurangnya bekal ilmu pengetahuan serta ilmu spiritualnya. Pengaruh agama dari luar pun mempengaruhi nilai-nilai agama yang ada di Indonesia, karena kebudayaan Barat banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Pengaruh kebudayaan Barat di Indonesia, yaitu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia, menghilangkan identitas asli masyarakat Indonesia, sehingga akan muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan kebudayaan di Indonesia. Awalnya, budaya asli Indonesia yaitu ramah, tolong-menolong, sopan, saling menghormati, dan lain sebagainya. Namun sekarang, banyak yang kurang memperhatikan nilai-nilai moral masyarakat, seperti kurang sopan santun, berkata kasar, dan enggan membantu sesama. Dampak positif budaya asing, seperti perubahan tata nilai dan sikap yang semula irasional menjadi rasional, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, berkomunikasi jarak jauh, serta mendorong untuk berpikir lebih maju, tingkatan kehidupan yang lebih baik, dan dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi canggih menjadi peluang untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Dampak negatif budaya asing. Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan, seperti mewarnai rambut, berpakaian yang kurang sopan, memakai baju ketat, rok mini, serta pengaruh dalam pergaulan dengan lawan jenis yang kurang baik. Yang kedua, sikap individualistik. Kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat mereka merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Yang ketiga, pola hidup hedonisme. Gaya hidup ini tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan didorong oleh hasrat keinginan semata, hanya ingin mengikuti tren masa kini. Sebagai contoh, makan di restoran mahal, membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan, menghabiskan uang jajan dengan sia-sia. Yang keempat, kesenjangan sosial. Karena akan ada rasa perbedaan antara yang mengikuti gaya hidup modern dengan yang tidak.
upaya mengatasi dampak negatif budaya asing. Yang pertama ada peranan pemerintah. Dengan penataan ulang sistem pendidikan mengenai kurikulum, bisa dengan penambahan jam pelajaran atau kreativitas guru di bidang studi agama tersebut, seperti kegiatan pengajian atau melalui kajian-kajian tematik yang dihubungkan dengan pembelajaran agama. Yang kedua ada peranan tokoh agama dan budaya. Melalui organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan organisasi sanggar seni lainnya. Yang ketiga, peranan orang tua yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan seorang anak, yaitu dengan cara mengawasi anak-anaknya, dengan siapa bergaul dan bagaimana cara bergaulnya. Ada pula upaya yang dapat dilakukan oleh diri sendiri, yaitu melestarikan budaya Indonesia, meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan serta rasa nasionalisme, meningkatkan kecerdasan intelektual, serta meningkatkan ilmu-ilmu keagamaan.